Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dela Giska Mediani dengan NIM 14106210026 dari kelas B dengan nomor hadir 11 dan memaparkan tugas metode penelitian komunikasi terapan dengan judul hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan perilaku produktif pada guru SMA 9 Jakarta dengan dosen pengampu Baginkin Yuliati. Yang berikut daftar isi. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan penelitian, bab 5 penutup, daftar pustaka dan lampiran. Untuk pendahuluannya terdapat latar belakang masalah, yaitu setiap organisasi atau perusahaan pastinya membutuhkan karyawan sebagai sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia memiliki peran penting karena sebagai penggerak utama dalam organisasi, maka dari itu sumber daya alam yang dimiliki organisasi selalu dapat perhatian baik sosial maupun komersial. Hal tersebut dilakukan agar organisasi berjalan sesuai dengan tujuan dan mampu mencapai target. Keterlibatan SDM baik dalam kapasitas manajerial perusahaan maupun sebagai tenaga kerja yang langsung terlibat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini karena mereka merupakan kunci keberhasilan perusahaan dalam mencapai targetnya. Suasana organisasi dapat disebut juga sebagai iklim organisasi. Nyataan menyatakan bahwa suatu iklim organisasi atau lingkungan kerja yang baik dan menyenangkan menjadi alasan yang cukup penting untuk mendorong produktivitas karyawan saat bekerja. Hal terkecil yang terjadi dalam organisasi seperti interaksi yang terjadi antara karyawan sehari-hari selanjutnya akan membentuk serangkaian asumsi atau harapan yang akan berpengaruh pada tingkat kinerja. Upaya meningkatkan perilaku produktif karyawan melalui iklim organisasi menjadi sangat penting untuk diterapkan pada perusahaan. Perusahaan yang dikelola secara baik dengan dukungan sumber daya manusia yang produktif akan menghasilkan keluaran atau output yang baik pula. Berdasarkan uraian latar belakang mengenai iklim komunikasi organisasi yang berhubungan positif dengan perilaku karyawannya, maka perlu dilakukan penelitian tentang iklim komunikasi organisasi dan perilaku produktif karyawan pada guru di SMA 9 Jakarta. Penelitian ini mengambil judul hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan perilaku produktif pada guru SMA 9 Jakarta. Selanjutnya terdapat rumusan penelitian. Yang pertama, apakah iklim komunikasi organisasi berhubungan dengan perilaku produktif guru di SMA 9 Jakarta? Yang kedua, bagaimana peran iklim komunikasi organisasi mampu mendorong perilaku produktif guru di SMA 9 Jakarta? Selanjutnya, bagaimana iklim komunikasi organisasi secara simultan berdampak pada perilaku produktif guru di SMA 9 Jakarta? Adapun tujuan penelitiannya, berdasarkan rumusan permasalahan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui hubungan iklim komunikasi organisasi dengan perilaku produktif guru di SMA 9 Jakarta. Yang kedua, mengetahui peran iklim komunikasi organisasi dalam mendorong perilaku produktif guru di SMA 9 Jakarta. Yang ketiga, mengetahui dampak simultan iklim komunikasi organisasi dengan perilaku produktif guru di SMA 9 Jakarta. Selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti, penelitiannya diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk akademis maupun manfaat praktis. Untuk manfaat akademis, diharapkan bahwa penelitian akan menambah pengetahuan pembaca dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya komunikasi organisasi, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian ini diharapkan untuk membantu pembaca untuk lebih baik lagi dalam berkomunikasi dalam suatu organisasi. Untuk manfaat praktis, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menambah wawasan serta dijadikan sebagai pembelajaran baik untuk penulis ataupun pembaca sehingga dapat menjadi suatu ide pemikiran yang dapat diteliti di masa depan dengan tema atau topik yang serupa. Selanjutnya, bab 2 terdapat landasan teori. Untuk 2.2 terdapat konsep. Untuk 2.3
2.1 terdapat konsep iklim komunikasi organisasi yang didefinisikan oleh Timpe dalam Priyono 2010 didefinisikan sebagai serangkaian sifat lingkungan kerja yang dapat diukur berdasarkan persepsi kolektif dari sumber daya manusia yang bekerja dalam lingkungan tersebut dan diperlihatkan untuk mempengaruhi motivasi serta perilaku mereka. Suasana organisasi telah diukur dari berbagai dimensi termasuk tingkat struktur, sentralisasi pengambilan keputusan, keterbukaan versus sifat pertahanan diri, serta pengakuan dan umpan balik. Nah, berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai iklim komunikasi organisasi dapat dipersempit bahwa iklim organisasi merupakan lingkungan atau suasana kerja yang berkaitan dengan para pekerja atau karyawan yang menjalin suatu hubungan kerjasama guna mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati. Terus selanjutnya, konsep perilaku produktif. Perilaku produktif adalah suatu tindakan yang konstruktif, imajinatif, kreatif dari individu dalam suatu organisasi yang dapat memberikan kontribusi yang nyata dan signifikan terhadap lingkungan kerja di mana ia berada. Produktivitas diartikan sebagai hubungan antara keluaran atau barang atau jasa atau output dengan masukan atau input atau tenaga kerja, bahan, dan uang. Dan menurut Desi Ariana, pada 2020, produktivitas tenaga kerja merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan pasar tenaga kerja per satuan waktu dan sebagai tolak ukur jika ekspansi dan aktivitas dari sikap sumber yang digunakan selama produktivitas berlangsung dengan membandingkan jumlah yang dihasilkan dengan setiap sumber daya yang dipergunakan. Selanjutnya untuk review literatur, terdapat 10 penelitian terdahulu yang sudah saya jelaskan di ini. Yang pertama dengan judul Pengaruh Iklim Organisasi terhadap Perilaku Produktif Karyawan pada Bagian Sumber Daya Manusia di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Selanjutnya dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja, Iklim Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Produktivitas Kerja Guru. Selanjutnya, pengaruh kinerja komunikasi dan iklim komunikasi organisasi terhadap produktivitas kerja birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya, pengaruh iklim organisasi terhadap produktivitas kerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang. Selanjutnya, pengaruh peran kepala sekolah dan iklim organisasi terhadap produktivitas kerja guru pada SMP sekecamatan Batanghari, Lampung Timur. Selanjutnya, komunikasi organisasi dan pengawasan SDM terhadap produktivitas kerja PT XYZ di Tangerang. Selanjutnya, pengaruh iklim organisasi, kompetensi, dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pada PT Urban Company atau Urban Express Denpasar. Selanjutnya, pengaruh budaya kerja Kaizen dan iklim komunikasi organisasi terhadap produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya, pengaruh kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap produktivitas kerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Selanjutnya, pengaruh employee engagement, iklim organisasi dan kemampuan kerja terhadap produktivitas karyawan. Jadi kasus pada karyawan UMKM Tahu Kres KWB. Berikut jika ditampilkan dengan tabel dengan judul penelitian, tahun dan nama, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, dan perbedaan penelitiannya. Selanjutnya, penjelasan variabel bebas X pada variabel bebas X. Di penelitian ini yaitu iklim komunikasi organisasi. Untuk variabel terikat Y, pada penelitian ini yaitu perilaku produktif dengan model penelitian iklim komunikasi organisasi hubungan perilaku produktif. Dengan hipotesis teori hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan perilaku produktif pada guru SMA 9 Jakarta. Selanjutnya pada bab 3, dapat metode penelitian, paradigma penelitian,
dikaitkan dengan penelitian ini berjudul hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan perilaku produktif pada guru SMA 9 Jakarta, maka penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme karena penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi perihal perilaku individu dengan tujuan untuk menemukan atau mengkonfirmasi serangkaian sebab akibat dalam kehidupan sehari-hari manusia. Untuk pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan melibatkan pemeriksaan sampel dari populasi dan sangat bergantung pada data berupa angka serta analisis statistik. Jika dikaitkan dengan penelitian yang berjudul hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan perilaku produktif pada guru SMA 9 Jakarta, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini ingin menekankan aspek pengukuran objektif pada fenomena sosial yang dianggap menarik oleh peneliti karena dianggap menggali data sedalam mungkin. Peneliti memilih keluasan aspek yang dapat dijangkau dan kemudian hasilnya dapat digeneralkan karena sampel yang diteliti dianggap dapat mempresentasikan populasi lainnya. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan ialah survei. Metode yang dapat digunakan dalam berbagai jenis penelitian. Metode penelitian survei merupakan salah satu pendekatan terbaik yang tersedia bagi para peneliti sosial yang ingin mengumpulkan data. Selanjutnya, populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Untuk populasi pada penelitian ini yaitu guru SMA 9 Jakarta dengan jumlah 39 orang guru. Dengan sampelnya ini juga seluruh populasi atau 39 orang guru. Dengan teknik penarikan sampel yaitu em, teknik sampling jenuh, di mana jumlah sampel merupakan keseluruhan anggota populasi. Maka dari itu, jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 39 orang. Untuk hipotesis riset pada penelitian ini yaitu HO tidak terdapat hubungan dan HA-nya terdapat hubungan. Untuk metode pengukuran data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Dengan metode analisis data menggunakan analisis data univariat dan analisis data bivariat. Berikut adalah tabel OK, konsep komunikasi organisasi, variabel yang iklim komunikasi organisasi dengan dimensi dukungan manajemen, penjelasan, ekspresi diri, makna kontribusi yang dirasakan, penghargaan, dan tantangan. Selanjutnya untuk variabel kedua, perilaku produktif dengan dimensi motivasi, disiplinan, dan etos kerja. Selanjutnya untuk bab 4, hasil dan pembahasan penelitian. Untuk yang pertama, hasil penelitian berdasarkan pengukuran data menggunakan uji validitas menunjukkan hasil bahwa uji KMO ini berada pada nilai 0,552. Selanjutnya untuk uji reliabilitas untuk variabel X menunjukkan 0,607. Untuk variabel Y menunjukkan 0,900. Untuk analisis data menggunakan uji regresi linear dengan uji F. Untuk yang pertama, uji F menunjukkan bahwa nilai signifikannya 0,023 dan nilai F hitungnya adalah 5,590. Dengan model summary-nya dengan R square-nya menunjukkan 0,131 atau sama dengan 13,1%. Selanjutnya untuk uji T dapat dilihat dari tabel koefisien dengan nilai signifikannya 0,023 dan nilai T hitungnya 2,364. Untuk pembahasannya, berdasarkan pengukuran data dari uji validitas, berdasarkan tabel KMO, dapat dikatakan valid apabila berada pada nilai 0,5 atau lebih besar dari 0,5. Dan pada penelitian ini
menghasilkan 0,552 yang berarti lebih besar dari 0,5, maka hasil uji dapat dikatakan valid. Selanjutnya untuk uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha. eh, Jika hasil uji berada pada 0,6 atau lebih besar dari 0,6, maka dapat dianggap reliable. Pada variabel X menunjukkan 0,607 atau lebih besar dari 0,6, maka variabel X katakan reliable. Untuk variabel Y menunjukkan nilai 0,900 atau lebih besar dari 0,6, maka variabel Y dapat dikatakan reliable. Untuk analisis data, pada uji F dari tabel ANOVA dapat diambil bahwa signifikannya sebesar 0,023 atau lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis HA diterima. Maka kesimpulannya ada pengaruh antara iklim komunikasi organisasi terdapat terhadap perilaku produktif, dan jika menghitungnya berdasarkan F tabel, HA akan diterima apabila F hitung lebih besar dari F tabel. F hitungnya 5,590 dan F tabel yang ditemukan adalah 4,09 berdasarkan rumus F tabel berikut. Dari itu dapat dikatakan bahwa hipotesis HA diterima, artinya ada pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap perilaku produktif. Selanjutnya untuk tabel model summary, berdasarkan R square-nya menunjukkan 0,131 atau sama dengan 13,1, yang artinya iklim komunikasi organisasi memiliki pengaruh sebesar 13,1% terhadap sikap produktif, dan sisanya 86,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diketahui. Selanjutnya untuk uji T dapat dilihat dari tabel koefisien. Jika berdasarkan nilai signifikan, menunjukkan bahwa 0,023, yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis HA diterima, maka artinya ada pengaruh antara iklim komunikasi organisasi terhadap perilaku produktif. Lalu jika berdasarkan T-tabel, dapat hipotesis HA akan diterima apabila T hitung lebih besar dari T-tabel. Dengan rumus berikut, T-tabel ditemukan 2,037. Dengan T-tabelnya 2,364, maka HA diterima karena 2,364 lebih besar dari T-tabel yaitu 1,687, maka ada pengaruh antara iklim komunikasi organisasi terhadap perilaku produktif. Maka dari itu masuk ke bab 5, penutup. Yang pertama terdapat kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa iklim komunikasi organisasi berpengaruh positif terhadap perilaku produktif guru SMA 9 Jakarta. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa iklim komunikasi organisasi mempengaruhi 13,1% terhadap perilaku produktif guru SMA 9 Jakarta. Dengan saran dari peneliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya menunjukkan 13,1 yang mempengaruhi perilaku produktif guru. Penulis berharap terdapat penelitian selanjutnya yang mampu menjelaskan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi perilaku produktif guru, khususnya SMA 9 Jakarta. Selain itu, penulis berharap penelitian selanjutnya dapat menjelaskan bagaimana iklim komunikasi organisasi dapat mempengaruhi hal-hal lain, misalnya motivasi kerja. Berikut daftar pustaka, lalu lampiran kuesioner, variabel X dan Y, lalu hasil SKSPSS, validitas, reliabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.